Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Moderator, nama saya Nabila Zahra. Saya dari SMP ITL Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Letaknya ada di Jalan Cikutra, tepatnya di depan Gor Citra. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin diskusi bareng, yang ingin mampir, yang ingin silaturahmi, mangga boleh ke sana, nanti tanyakan saja, saya ada di sana insya Allah. Tapi tentunya setelah virus COVID-nya sudah menghilang ya. Jadi kalau masih ada berarti kita belum bisa bertemu di sekolah gitu. Nah, sebenarnya di kesempatan kali ini saya hanya ingin berdiskusi saja ya, bukan memberi materi yang luar biasa atau seperti apa, tapi lebih ke banyak diskusi. Karena berhubungan juga saya suka membaca gitu, dan saya menemukan satu buku yang menurut saya itu luar biasa sekali, dan banyak sekali hal positif yang bisa diambil di buku ini. Apalagi dalam keadaan sekarang kita menghadapi wabah virus yang mengguncang dunia gitu ya, tepatnya masuk ke Indonesia juga beberapa bulan yang lalu, dan yang kita semua harapkan kita bisa menghadapi cobaan ini dengan sekuat mungkin. Dan salah satunya yang saya ingin ambil dari buku ini, dari buku Karya Terelia ini, yang mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan dan kita bisa cas lagi sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita. Mangga Bu Sarah boleh di-share slide-nya supaya nanti teman-teman yang ada di sini juga bisa jelas gitu ya, mendengarkan materi, bukan materi ya, diskusi yang akan saya sampaikan gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ada masukan ataupun ada perbaikan, ada tambahan dari diskusi yang akan saya sampaikan, boleh mangga nanti WA saja. Nomor saya sudah tertera di flyer, terus juga sudah ada email saya juga, nanti boleh di-share di sana. Nah, ini sudah mulai ditunjukkan slide presentasinya. Terima kasih Bu Sarah. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini sama-sama saya kita semua khususnya apalagi sebagai pendidik itu bisa sharing sama siswa-siswa kita yang sekarang mungkin posisinya sudah merasa jenuh ya, karena sudah 1 bulan melakukan pembelajaran jarak jauh. Itu lumayan buat mereka yang tadinya mungkin mereka menghabiskan waktunya bersama teman-teman, menghabiskan waktunya di sekolah dengan bermain, belajar gitu ya, seru-seruan bersama guru dan teman-temannya. Tiba-tiba dalam 1 bulan ini mereka harus diam di rumah, belajar di rumah yang kondisinya memang mungkin tidak kondusif untuk belajar gitu. Nah, makanya dari ini bukan hanya materi saja yang saya harapkan kita sampaikan ke siswa, tapi juga dari karakter mereka, sifat mereka yang dalam 1 bulan ataupun nanti lebih dari 1 bulan itu akan muncul dan akan lebih menonjol daripada sifat-sifat yang kurang baiknya. Jadi saya harap ada sifat positif dari siswa juga gitu, ataupun dari diri kita sebagai pendidik gitu. Nah, sebelumnya saya akan mengulas dulu, bukan mengulas ya, saya akan menjelaskan dulu apa itu belajar gitu ya. Karena mungkin yang secara umumnya yang kita tahu belajar itu ya belajar membaca buku, mengerjakan tugas gitu ya. Terus dalam kondisi yang ada di ruang kelas dan ada teman-teman, beberapa siswa, ada papan tulis, ada guru, mungkin yang seperti itu. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini kita belajarnya dari rumah, itu kan tidak ada gitu, tidak ada kondisi, tidak ada gurunya, tidak ada teman-temannya, ataupun papan tulisnya. Jadi apa sih sebenarnya belajar secara yang nanti akan saya jelaskan. Nah, next Bu Sarah. Jadi saya akan menjelaskan belajar itu yang saya ambil artinya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, belajar adalah yang pertama itu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Ya benar gitu ya, tadi dalam sekolah kita memperoleh ilmu, baik itu mungkin bahasa, IPA, matematika, ataupun jenis ilmu lainnya. Tapi juga tidak kalah pentingnya dengan ilmu-ilmu sifat-sifatnya seperti rajin belajarnya, atau dari segi ketekunannya, tanggung jawabnya, itu juga bisa dikatakan sebagai suatu ilmu gitu ya.
Yang kedua itu berlatih gitu. Jadi yang tadinya kita sudah tahu ilmunya, kita berusaha untuk melatih apa yang telah kita dapatkan. Yang ketiga yaitu berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi pengalaman pun suatu ilmu ataupun guru yang sangat berharga untuk kehidupan ke depan kita. Jadi yang tadinya sudah belum bisa menjadi bisa. Nah, itu kita dapatkan di sekolah. Kalau anak-anak itu sekolah. Tapi kalau dulu di rumah, apa sih yang bisa mereka dapatkan gitu ya? Dari sumber mana sih gitu? Sumber apa saja sih belajar itu? Nah, itu diharapkan segala sumber, segala aspek itu bisa menjadi pembelajaran gitu. Bisa menjadikan kegiatan belajar juga gitu. Next Bu Sarah, jadi setelah nanti saya jelaskan belajar, saya juga akan menjelaskan apa itu sifat. Nah, next, sifat juga itu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bu Sarah bisa dilanjutkan ya di KBBI ya, yang sifat. Nah, karena ya tadi yang saya katakan sifat tidak kalah pentingnya dengan ilmu-ilmu eh, ilmu-ilmu umumnya gitu. Ya, menurut KBBI yang pertama sifat itu rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Jadi kalau dalam suatu benda ataupun dalam keadaan kita gitu ya, kita bisa membedakan mana warna, kita bisa membedakan benda itu warnanya pink atau ungu gitu ya. Kita juga bisa membedakan baju yang dia pakai, kita juga bisa membedakan segala perilakunya gitu. Yang kedua itu ada peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu. Jadi memang setiap manusia itu, setiap insan itu punya uh, sifat yang berbeda-beda. Jadi ada keadaan yang memang sudah ada dari lahirnya, sudah memang mereka miliki gitu. Itu namanya sifat. Yang ketiga, ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dengan yang lain. Tentunya kita dalam lingkungan sosial ataupun dalam dunia pendidikan kita mengalami ini ya. Jadi kita bisa membedakan mana sih siswa yang memang membutuhkan pendampingan yang lebih ataupun siswa yang cepat tangkap ataupun dari lingkungan sekitar mana sih orang yang cerewet, mana orang yang memang pendiam, mana yang aktif itu kita bisa bedakan. Itu dari sifatnya. Yang keempat itu dasar atau watak ya, memang perilakunya atau karakternya ya. Next Bu Sarah. Jadi di sini saya memang setiap orang mungkin punya media masing-masing untuk belajar. Nah, bisa dari tontonan televisi ataupun dari pertandingan olahraga. Dari situ kita bisa belajar banyak hal. Dari film yang tentunya filmnya film yang positif ya, itu kita juga bisa belajar banyak hal. Dari games mungkin. Jadi dari majalah, koran itu kita bisa belajar banyak gitu ya. Nah, salah satu media yang saya gunakan untuk belajar gitu ya, maksudnya untuk mengupgrade diri itu adalah buku. Ya, itu yang saya akan bahas di sini yaitu buku novel tentang kamu berjudul tentang kamu karya Terelia. Di sini ada cover bukunya dan ada apa foto penulisnya. Nah, penerbit itu dari Republika. Tebalnya itu 524 halaman. Memang buku ini cukup tebal kalau dibaca untuk usia-usia SMP, SD gitu ya memang untuk sulit ya. Tahun terbitnya cetakan ke-13 Februari 2019, harganya 85.000. Jadi kalau di sini saya memang membawa apa sih mencari medianya itu media buku karena juga berhubungan saya juga suka buku gitu ya. Jadi nanti buat teman-teman yang sama-sama yang sudah pernah baca buku, kalau ada kesalahan yang saya sampaikan atau ada kekurangan yang saya sampaikan boleh nanti didiskusikan di sini gitu. Next Bu Sarah. Kalau buku yang tebal seperti ini memang sebaiknya yang membacanya itu pendidik. Jadi nanti kita bisa sampaikan apa hal positif yang bisa kita dapatkan dari buku tersebut. Kemudian hal yang pertama yang saya dapatkan dari buku yang setelah saya baca yaitu adalah sifat tentang kesabaran. Dari awal buku ini sampai ke akhir bahkan yang saya dapatkan itu benar-benar ada sosok kesabaran. Jadi sebelumnya nanti saya akan mensinopsiskan dulu ya secara singkat gitu. Jadi di buku ini menceritakan tokoh yang bernama Sri. Tokoh Sri ini adalah seorang gadis Jawa yang pindah ke Sumbawa. Dia hidup bersama seorang ayah dan ibu tiri. Jadi ibunya sudah meninggal saat melahirkan Sri ini.
Nah, di sini dia mempunyai banyak permasalahan dari ibu tirinya yang tadinya baik, ketika ayahnya meninggal, ibu kandungnya juga udah meninggal, ibu tirinya itu merasa Sri itu adalah sosok yang membawa banyak keburukan gitu, musibah ataupun terkutuk, sehingga banyak sekali penderitaan yang Sri hadapkan dari ibu tirinya. Nah, di sini saya mendapatkan kutipan, yaitu selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali dia di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya. Nah, di sini juga apalagi dari adanya wabah COVID ini kan banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami, dari yang tadinya mungkin supermarket itu uh, buka waktunya cukup lama, sekarang sudah mulai ditutup, akses jalan pun sudah banyak yang ditutup, keluar sedikit kita harus pakai masker, setelah keluar kita harus rajin mencuci tangan, pokoknya banyak sekali perubahan yang kita alami, apalagi dalam dunia pendidikan, di mana yang tadinya belajar itu di sekolah, sekarang kita tiba-tiba harus belajar semuanya di rumah gitu ya, yang kondisinya kita sebagai pendidik tidak bisa dengan optimal bisa memberikan materi pelajaran, dan siswa pun tidak bisa maksimal untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Tapi di sini kita bisa belajar kesabaran, pasti nanti gitu ya kita akan memetik buah kesabaran itu gitu. Kita juga tidak tahu kapan, tapi ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Jadi ya kita harapkan juga kepada siswa kita yang mungkin memiliki kesulitan dalam belajar bisa bisa sabar menghadapi tugas-tugas yang diberikan gitu. Jadi ya sepatutnya kita sebagai pendidik itu ya mengajarkan kesabaran ini. Yang lebih utama itu kesabarannya. Kalau kita menuntut siswa kita untuk mengerjakan tugas kita dengan benar 100% ataupun 90%, ya untuk kondisi seperti ini tidak seperti itu gitu ya. Karena kondisinya pun kita dengan siswa kita tidak bisa berhadapan langsung, tidak bisa kondusif gitu ya. Selanjutnya Bu Sarah, jadi ya inilah hal yang memang perlu kita tingkatkan, karena kesabaran mungkin tidak mudah seperti apa yang diucapkan, tapi lebih sulit untuk dilakukan gitu. Yang kedua itu ada jujur ya di sini. Nah, saya lanjut sinopsisnya ya. Sri itu setelah dia bergejolak dengan permasalahan yang ada di kampung lamanya itu, dia pindah ke Jawa. Di Jawa dia tinggal di sebuah sekolah berasrama, dia bertemu dengan keluarga baru, dengan teman-teman dan sahabat baru yang tentunya membuat dia merasa jadi aman dan melupakan masa lalunya gitu. Nah, di sini ada seorang sahabatnya Sri yang merasa bahwa kalau dia itu mempunyai ingin menghancurkan sekolah asramanya. Jadi Sri di sini diuji nih kejujurannya, apakah dia akan membongkar rencana buruk sahabatnya atau dia akan memilih bersama sahabatnya saja. Nah, di sini juga bisa kita ajarkan ke siswa kita bagaimana cara dalam kondisi seperti ini yang gurunya tidak tahu kan sumber mereka mengerjakan tugas itu dari mana, tapi mereka harus jujur. Misalnya kalau di pembelajaran saya pernah saya menjelaskan tentang memberikan pertanyaan apa yang mereka ketahui dari virus corona misalnya. Saya berharap mereka bisa saya menginstruksikan maksudnya untuk tidak melihat internet. Jadi saya ingin tahu apa sih yang mereka tahu aja gitu. Nah, ternyata masih banyak siswa juga yang melihat di internet, padahal di instruksi saya sudah setahu mereka saja dan tidak usah melihat internet. Nah, dari sini juga kita bisa melihat mana siswa yang jujur mengerjakan tugasnya, mana siswa yang tidak jujur. Tapi memang kalau untuk materi-materi yang sifatnya materi pembelajaran, ya memang agak susah ya untuk dilihat apakah mereka jujur atau tidak. Nah, tapi di sini sudah sepatutnya kita tanamkan ke siswa-siswa kita untuk selalu jujur dengan apa yang mereka kerjakan, walaupun gitu ya, jadi salah ataupun kurang tepat jawabannya, setidaknya kita tahu kita inginkan mereka itu jujur dalam mengerjakan tugasnya. Next Bu Sarah. Di sini ada di halaman 141. Jadi kalau nanti sebelumnya saya bukan mempromosikan suatu buku ya, tapi memang saya merasa buku ini bagus dan banyak pelajaran yang saya ambil, dan poin-poin pelajaran yang saya ambil itu tidak semua poin yang saya masukkan. Jadi nanti buat Bapak dan Ibu yang berminat untuk membaca bukunya, mangga bisa dibaca saja dan bisa diambil saja hikmah-hikmah yang ada di buku tersebut.
Yang ketiga itu ada keteguhan hati. Di sini jadi si Sri itu setelah dia tadi ada gejolak di sekolah asramanya, dia pindah ke ibu kota, ke ibu kota. Di situ dia merintis gitu ya, merintis usaha yang tadinya usahanya jadi pedagang kaki lima, dia sukses, dia ingin mencoba hal baru, dia membuka rental mobil, dan rental mobilnya itu terkena musibah, terbakar, semuanya habis hartanya, tapi dia tidak menyerah, dia terus mencari cara bagaimana dia bisa berusaha membuka usaha. Akhirnya dia membuka usaha sabun karena pada saat itu dia memang menyukai wewangian gitu ya. Kutipan dalam buku itu ada, terima kasih atas pelajaran keteguhan. Aku tahu sekarang pertanyaan terpentingnya bukan berapa kali kita gagal, melainkan berapa kali kita bangkit lagi, dan lagi setelah gagal tersebut. Nah, mungkin dari sebelum fase kita PJJ ini, anak-anak didik kita itu sudah memasuki fase fase PTS ya, penilaian tengah semester, dan mereka sudah menerima rapot, ataupun beberapa sekolah mungkin ada yang sudah memberikan evaluasi belajar selama pembelajaran jarak jauh. Mungkin ada siswa yang nantinya nilainya masih kurang ataupun yang belum maksimal. Nah, sudah sepatutnya kita memberikan semangat kepada mereka bahwa jika mereka gagal hari ini, kita yakinkan kalau besok ataupun seterusnya mereka tidak gagal lagi gitu. Itu yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Kalau mereka 100 kali mencoba berarti masih gagal, berarti mereka harus mencoba 101 kali sampai mereka menemukan nomor keberapakah mereka akan sukses. Tapi ini memang sulit ya. Kadang memang ada masanya kita itu terpuruk. Nah, tapi kita sebagai pendidik dalam masa seperti ini harus yakinkan kepada peserta didik kita, kepada siswa kita, bahwa mereka harus terus berusaha mencoba, jangan sampai mereka merasa semua yang mereka lakukan itu sia-sia, karena memang tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini. Semuanya kembali lagi itu menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Next, Bu Sarah. Di kutipan ini bisa dilihat tadi di halamannya. Yang kemudian ada kasih sayang. Nah, di sini diuji sekali ya kita di wabah COVID ini, mana memang kemarin kita lihat di berita bahwa ada orang-orang yang menolak jenazah pasien yang terkena COVID. Itu kan miris sekali mendengarnya, melihatnya bagaimana terpuruknya sifat positif kasih sayang kita tertutupi oleh keegoisan, ketakutan kita terhadap virus itu gitu. Padahal dalam kondisi seperti ini jangan sampai seperti itu gitu. Karena kasih sayang yang di sini diceritakan dalam buku Sri ini, buku Terelia ini, Sri itu setelah merintis di ibu kota, dia pindah ke Jakarta, ke luar negeri, dan dia di sana bertemu dengan ibu kosnya ya, ibaratnya itu, tapi dia merasakan kasih sayang dari ibu kosnya, yaitu dalam kutipan, tapi kasih sayangnya kepada penghuni apartemen membuat posisinya laksana ibu. Nah, ada kalanya juga saya terutama ya sebagai guru kadang merasa kesal dengan siswa yang mungkin banyak sekali bertanya ataupun banyak sekali sudah dijelaskan tidak paham-paham, atau banyak sekali tingkahnya, atau segala macam perbuatan tingkah laku yang mereka yang kadang suka aneh-aneh gitu ya. Tapi tetap ya, bagaimanapun kondisi mereka, sifat mereka, kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu sayang terhadap mereka gitu ya. Kita itu peduli kepada mereka, kita itu mencintai mereka, supaya juga mereka tahu nih, oh iya ternyata guru aku tuh sayang sama aku gitu. Nah, dalam pembelajaran ini, situasi seperti ini yang saya tekankan lagi gitu ya. Nah, untuk saling menyayangi di rumah, mungkin mereka bagaimana menunjukkan rasa kasih sayang terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, walaupun tidak memiliki hubungan darah dengan teman, mereka harus tetap bisa memberikan rasa kasih sayang itu. Di sini kita bisa lihat ya, kalau mereka sayang, misalnya kita bisa ajarkan kalau mereka sayang dengan orang-orang sekitar, yuk jangan dulu keluar rumah kalau kondisinya tidak darurat. Itu kan karena takutnya kita itu menjadi salah satu yang mentransferkan virus gitu ya, nauzubillah. Next, Bu Sarah. Kemudian ada sifat percaya diri.
Nah, di sini saya simpulkan saja, jadi ketika pindah ke negara asing, Sri ini mencari pekerjaan, orang-orang tidak tahu negara Indonesia itu di mana, tapi dia percaya diri saja untuk melamar pekerjaan, sehingga dia dapat suatu pekerjaan menjadi supir bus, yang mungkin beberapa orang akan minder gitu ya, apalagi perempuan menjadi supir, tapi dia percaya diri. Nah, di sini kita ajarkan kepada siswa segimana mereka mengerjakan soalnya, misalnya tidak semampu mereka mengerjakan soalnya, ragu-ragu mereka, kadang kan siswa itu ragu ya soal mengerjakan soal itu, aduh ini aku jawabannya bener enggak ya, misalnya kok aku kayak gini ya, kok kalau teman aku kayak gitu. Nah, kita coba tumbuhkan kepada anak didik kita bahwa apapun yang mereka lakukan selagi itu masih positif, mereka itu harus percaya diri gitu. Yang tadinya mungkin siswa-siswa kita itu dapat dukungan dari kita itu secara langsung di sekolah, kita bisa gitu ya melihat dari mimik wajahnya pun, kalau di sekolah kita bisa lihat nih, oh, kita bisa lihat kalau mereka, oh kayaknya mereka dia sedang minder ataupun dia sedang putus asa. Nah, kita sebagai guru sudah seharusnya sama-sama meningkatkan percaya diri mereka dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk yang bisa kita salurkan ke mereka gitu. Next, Bu. Ini bisa dilihat di halaman 314 ya kalau yang punya bukunya. Kemudian ada sifat murah hati. Nah, diceritakan dalam buku ini bahwa tokoh Sri itu memberikan sebuah tiket pertunjukan kepada orang yang tidak dikenal. Nah, di sini juga kita mengajarkan kepada siswa untuk murah hati dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin ada siswa kita yang memiliki tabungan ataupun yang memiliki orang tuanya memiliki penghasilan yang lebih. Yuk kita sama-sama semampunya membantu teman-teman kita yang sekarang masih terkena banjir ataupun yang untuk pasien-pasien yang masih sekarang dirawat ya di rumah sakit gitu. Nah, kita sama-sama tumbuhkan sifat itu kepada siswa kita, karena dari murah hati ini kalau kita sudah tanamkan sejak sekarang, mudah-mudahan itu bisa terus mereka keluarkan. Jadi yang kita harapkan itu memang mungkin mereka punya sifat yang saling tolong menolong, memberi gitu ya. Tapi takutnya dalam kondisi PJJ ini banyak sifat-sifat itu tertutup karena mereka tidak punya akses ataupun mereka tidak punya harus kemana sih ini disalurkannya. Padahal murah hati itu banyak ya, bisa membantu orang tua, membantu adik, membantu temannya ya untuk mengerjakan tugasnya, dan banyak hal lain gitu yang bisa mereka salurkan. Jadi bukan menjadi egois ya, apalagi kalau kita lihat di kondisi seperti ini ya. Sebelumnya gitu banyak orang yang berborong-borong membeli masker, terus memborong makanan, segala bahan pokok. Itu kan itu sudah sepatutnya kita perlihatkan atau kita beritahu kepada siswa kita bahwa hal itu tidak benar gitu ya. Itu kan menjadi kasihan juga buat orang-orang yang memang saat itu butuh sekali masker, atau orang-orang yang memang butuh sekali bahan-bahan makanan tersebut yang di rumahnya sudah tidak ada lagi stok, tapi mereka yang memang memiliki kelebihan dari ekonomi memborong semua itu gitu ya. Jadi sehingga stoknya juga kan jadi menipis gitu. Next, Bu Sarah. Jadi sekali lagi ya, saya jelaskan lagi, saya tidak ada bermaksud untuk menggurui, tapi saya lebih ke diskusi karena saya juga suka buku ini, bukan berarti saya mempromosikan bukunya gitu. Nah, ini ada daya juang. Ini yang terakhir, daya juang. Di hal seperti ini, mungkin kalau di sekolah kita bisa melihat nih siswa kita sama temannya itu saling bersaing, misalnya bersaing nih dalam kebaikan tentunya ya. Kalau belajar, wah si dia udah nomor 4 nih ya, kok aku masih nomor 2 aja gitu. Itu terlihat kalau di sekolah mungkin bisa tumbuh daya juangnya. Tapi kalau di rumah bagaimana gitu ya? Dia mungkin melihat kasur, melihat bantal, melihat TV, melihat handphone untuk bermain game, itu daya juang untuk belajarnya pun pasti menurun, dan mereka juga pasti memiliki rasa seperti bukan pesimis ya, tapi aduh nanti aja deh gitu mengerjakan tugasnya, ataupun nanti aja deh aku belajarnya. Nah,
di toko ini di buku ini dijelaskan bahwa seorang Sri yang pernah gagal dalam membangun usahanya, dia tidak pernah berhenti untuk berjuang. Ada di dalam kutipan, aku sepertinya harus selalu menemukan hal baru, melangkah maju. Jadi buat siswa yang tadinya mungkin masih leha-leha di rumah, kita semangatkan mereka dari apa dari bagaimana bentuknya gitu ya, bagaimana perjuangan mereka untuk belajar itu tetap harus sama gitu. Jadi semangat belajar di rumah walaupun tidak 100% sama dengan di sekolah, setidaknya tidak terlalu mereka tidak terlalu menjadi ya udah sekedarnya aja, seadanya aja gitu. Nah, di sini juga nanti saya akan menjelaskan cara-cara yang pernah saya terapkan gitu ya dalam pelajaran jarak jauh ini untuk membangun sifat-sifat positif yang ada pada siswa tadi. Next, Bu. Bu Sarah, lanjut ya. Nah, cara menumbuhkan sifat positif tadi ya. Yang pertama yang saya lakukan, mungkin nanti Bapak Ibu kalau punya saran ataupun punya masukan atau pernah mencoba cara-cara yang lain, boleh nanti di share ya di forum ini. Yang pertama, saya memberikan tugas yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya saya pernah memberikan tugas tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Nah, itu kan menumbuhkan rasa mereka peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap diri mereka sendiri gitu. Nah, itu saya pernah berikan. Ataupun dalam tugas misalnya untuk menumbuhkan rasa murah hati mereka, tolong menolong mereka. Itu bisa pernah saya coba untuk apa sih yang sudah pernah kamu lakukan, misalnya hari ini pekerjaan apa nih yang udah kamu kerjakan untuk membantu orang tua gitu. Coba difoto itu. Jadi sebatas tugas itu aja. Kalau saya kan mengajar di SMP. Di SMP itu saya satu minggu ada 3 pertemuan. Nah, di 3 pertemuan itu saya selipkan satu pertemuan itu untuk memang menanamkan sifat-sifat yang harus mereka tumbuhkan untuk kedepannya gitu ya. Maksudnya jadi mereka membiasakan diri di rumah. Jadi kebayanglah oleh kita ya, dalam satu hari itu ada 5 pelajaran, kalau lima-limanya tuh itu tugas, belum lagi pelajaran-pelajaran yang sulit, itu ditambah misalnya deadline tugasnya itu sampai jam berapa, itu pasti membuat anak stres gitu ya. Jadi yang tadinya mereka merasa sudah semangat, sudah misalnya sudah niat untuk belajar, tiba-tiba melihat eh, jadwal pelajaran 5, terus udah pelajarannya mungkin pelajaran-pelajaran eksak, susah, dan menurut mereka ribet, dan melihat tugasnya juga tugas semua gitu, yang soalnya mungkin banyak. Nah, itu pasti membuat diri mereka menjadi yang tadinya udah semangat-semangat, menjadi lesu lagi gitu ya. Nah, makanya di sini mungkin kalau dari saya ya, cara saya untuk menumbuhkan sifat itu ya tadi saya memberikan tugas. Jadi tidak selama satu minggu 3 pertemuan itu semuanya saya berikan tugas tentang mata pelajaran saya. Tapi saya selipkan juga tugas bagaimana mereka bisa menumbuhkan sifat-sifat yang ada dalam diri mereka untuk lebih menonjol lagi daripada sifat yang negatif. Mungkin kalau mereka disuruh untuk bermain game mereka senang ya, tapi bukan itu yang kita inginkan gitu. Kita inginkan misalnya mereka coba hari ini kalian videokan bermain bersama adik atau membantu adiknya mengerjakan tugas, membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah, atau bisa dengan kasih sayang tadi, apa yang misalnya bisa mereka disuruh 2 orang nih berkelompok, 2 orang untuk saling menanyakan kabar, terus berbicara curhat ataupun apapun gitu ya bentuknya. Itu bisa kita terapkan karena dalam situasi seperti ini, wabah seperti ini, hal yang kita harapkan itu bukan 100% atau 100% pelajaran kita itu terserap, tapi bagaimana lebih ke eh, sifat atau karakter mereka di rumah. Jadi lebih banyak kalau di rumah gitu ya. Dan alhamdulillah kalau di sekolah saya itu ada satu hari itu setiap siswa itu memberikan mengisi buku harian, buku karakter. Jadi misalnya pekerjaan hari ini membantu orang tua, atau misalnya sudah melaksanakan tugas dengan baik, atau berdoa sebelum belajar, atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, dan atau membantu berinfak. Nah, itu banyak ya alhamdulillah. Jadi
setiap hari kami bisa mengontrol siswa-siswa kami. Nah, mungkin untuk yang belum memulai bisa dicoba tuh supaya kalau di sekolah mungkin kita kan fokusnya ke ini ya, apa, kalau di sekolah kita fokus ke materi karena kondisinya juga kondisi sekolah tidak apa, tidak bukan bukan non formal tapi formal gitu ya, sehingga yang kita kejar adalah ketercapaian materi. Tapi kalau di rumah kan beda lagi, karena kita juga tidak bisa berkontribusi dengan maksimal, tidak bisa mengajarkan dengan maksimal, seadanya kita gitu ya, semampunya kita. Dan siswa juga tidak bisa memahami dengan jelas gitu kalau pembelajarannya jarak jauh. Nah, kesempatan inilah yang kita gunakan untuk menumbuhkan sifat-sifat yang positif yang ada pada siswa gitu. Kemudian melakukan yang kedua, melakukan wawancara dengan siswa. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang di sini ada yang kemarin sudah pernah ikutan di forum sebelumnya yang hari Selasa bersama Bu Sarah itu sama gitu ya, berhubungan gitu. Jadi adanya wawancara dengan siswa. Jadi siswa jangan sampai kita cuekin aja gitu. Ya udah kasih tugas dia mengumpulkan, yang penting beres, kitanya juga yang penting tugas kita beres gitu ya, memberikan tugas, laporan setiap harinya kita sudah selesaikan, tapi coba yuk kita melakukan wawancara dengan siswa. Caranya misalnya kita tanyakan, apa yang kamu rasakan hari ini, tugas apa yang sulit buat kamu, atau pembelajaran jarak jauh ini gimana sih rasanya, seneng enggak gitu ya. Ada yang kamu rindukan dengan sekolah gitu ya. Saya pernah mencoba ya itu kepada siswa saya, dan alhamdulillah respon mereka tuh rindu dengan sekolah, rindu dengan siswa, dengan teman-temannya, rindu dengan guru. Itu berarti kan kita sudah menciptakan situasi dan lingkungan sekolah yang mungkin membuat mereka itu rindu gitu ya. Pada awalnya mungkin memang siswa itu senang libur selama 1 minggu 2 minggu pertama. Mereka merasa wah enak nih sekolah, belajar di rumah, bisa megang handphone terus misalnya di rumahnya tanpa ada yang melarang. Tapi lama-kelamaan karena situasinya semakin di sininya semakin tidak karuan ya, mereka merasa jenuh juga. Jadi ada kalanya kita juga jenuh tapi tetap harus menyemangati siswa kita. Nah, salah satunya dengan wawancara tadi. Jadi kita tanyakan ke mereka apa pekerjaan harian mereka seperti apa. Walaupun mungkin kita juga tahu pasti mereka mengerjakannya dengan baik, ataupun mereka pasti mengerjakan tugasnya, ataupun mereka pasti menjawabnya ya aku membantu orang tua, tapi ya hal seperti itu sepele tapi mungkin buat mereka wah guru aku sayang nih sama aku, guru aku peduli sama aku. Nah itu bisa kita terapkan nih di siswa kita. Yang ketiga yaitu memberikan apresiasi dan motivasi. Nah di sini ini penting sekali ya, menurut saya penting sekali. Mungkin saya juga sebagai guru pernah mengalami gitu ya, kalau ada orang yang mengapresiasi pekerjaan kita, ataupun orang yang menghargai usaha kita, itu rasanya senang sekali gitu ya. Ternyata usaha saya itu bisa dihargai atau bisa disenangi atau diapresiasi lah sama orang gitu. Nah, apalagi ini siswa yang mungkin mereka kondisinya yang tadinya memang jenuh, temen, aduh nggak ada teman bermain nih, biasanya sama teman suka ngobrol-ngobrol, jajan bareng, main bareng. Di seperti ini mereka harus ketemu sama orang tua mereka terus, sama adik mereka gitu ya. Nah, disinilah kita selipkan motivasi kepada mereka. Jadi, kalau saya biasanya kalau mereka sudah mengirimkan tugas, saya suka selip-selipkan kata-kata motivasi. Walaupun biasanya saya cuma sedikit ya, karena memang banyak gitu yang mengirim tugas, jadi saya tidak semua siswa dulu, jadi fokus ke 1, 2, 3 orang maksimal kalau saya per hari, jadi nanti bergilir. Jadi kalau mereka sudah mengerjakan tugas, sip, bagus gitu pekerjaannya, terima kasih sudah mengerjakan, ataupun motivasi semangat terus ya belajarnya, ibadahnya gitu. Walaupun di rumah semangatnya harus sama seperti di sekolah, bahkan lebih semangat lagi. Nah, bisa seperti itu bentuknya. Mungkin Bapak Ibu juga pasti punya cara-cara tersendiri bagaimana sih menyelesaikan atau menghadapi pembelajaran jarak jauh ini supaya tidak monoton dan tidak boring, dan tetap gitu ya kita dituntut untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi gitu ya. Nah, di sini juga saya menerapkan 3 cara tersebut yang sudah saya praktikkan di siswa-siswa saya.
Barangkali nanti Bapak Ibu punya cara lain, boleh di-sharing di forum ini. Kita sama-sama membedahi cara mengajar kita di rumah. Mudah-mudahan bisa efektif walaupun tidak 100%, tapi saya harapkan bisa berjalan dengan semampu kita, dengan bisa semangat anak-anak itu bisa kembali normal lagi gitu ya. Walaupun kita tidak tahu kapan pembelajaran jarak jauh ini akan berakhir, tapi yang kita harapkan siswa kita tetap merasakan adanya kehadiran kita sebagai guru, kehadiran temannya, dan kehadiran siswa terhadap kita juga gitu. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya nanti. Ada masukannya, saya juga butuh sekali masukan. Saya juga butuh sekali masukan dan ininya. Kemudian ada kesimpulan yang terakhir nih ya. Setiap anak memiliki sifat dan perilaku berbeda, tetapi ada sifat-sifat yang harus kita tumbuhkan pada dirinya. Nah, saya juga percaya ya, setiap orang tuh kan beda-beda gitu. Kalau orangnya semampunya kayak gini gimana gitu ya, membantu orang tuanya. Nah, atau ada orang yang memang dia tuh memang disiplin mengerjakan tugasnya, atau dia itu rajin, dia itu emang ya udah biasalah males gitu. Nah, tapi di keadaan seperti ini saya harapkan sifat-sifat tadi yang menurut saya yang perlu diterapkan di wabah seperti ini gitu ya, yang keadaan seperti ini. Nah, itu deh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Saya cuman di sini sekali lagi sharing gitu ya, kita diskusi bersama-sama. Bukan berarti saya juga cara saya itu paling baik dan sangat berhasil juga tidak, tapi saya berusaha untuk membuat suasana belajar itu tidak monoton dengan tugas-tugas dan tugas seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Bu Nabila telah menjelaskan tentang apa isi buku dari Tentang Kamu. Baik, yang mau bertanya atau memberi saran atau mau sharing juga atau yang sudah pernah membaca bukunya, boleh dipersilakan di kolom chat atau bisa raise your hand. Nanti kita akan aktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ternyata belum terlihat ya Bu Nabila, belum terlihat ada yang nanya. Ini Bu Farida mau sharing bagaimana pengalaman belajar selama jarak jauh ini. Apakah ada perubahan, ada perbedaan, atau ada apa gitu yang dirasakan selama PJJ? Oh, mungkin dari saya dulu, oke. Iya, mangga. Dari saya dulu. Pengalaman sharing selama pembelajaran jarak jauh seperti apa? Sebenarnya hampir sama dengan Bu Nabila yang katakan, sama seperti persis apa yang Bu Nabila katakan. Awal pembelajaran jarak jauh, anak-anak tuh senang gitu. Libur selama 1 minggu. Mungkin mereka menganggapnya itu libur dan belajar di rumah dan bersenang-senang, masih bisa bermain, masih ada yang banyak keluar rumah, dan banyak tugas-tugas yang kita kasih ke anak-anak itu masih banyak yang dikerjakan dan masih semangat untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mengerjakan tugasnya. Dokumentasi juga lengkap. Tapi setelah berjalan 3 minggu ini mungkin kerasa juga ya anak-anak bosan di rumah, diam, terus tidak ngapain, tidak boleh main keluar atau tidak boleh jalan-jalan sama mamahnya atau sama papanya gitu. Tapi sebagai guru, saya sebagai guru SD apalagi, saya guru kelas 5 kebetulan, anak-anaknya kan masih dalam masa peralihan ya, dimana moodnya anak atau feeling perasaannya anak tuh kadang-kadang bisa berubah dengan cepat. Kadang tiba-tiba tidak ada yang mau mengerjakan tugas, atau maunya main games seharian, atau mau main keluar. Tapi saya mempunyai cara menghadapi anak-anak tersebut dengan cara, oh ya yuk kita Zoom.
kita video call bersama-sama, kita ngobrol, kita sharing. Ada satu hari di mana saya tidak melaksanakan PJJ, jadi kita hanya sharing satu hari, tapi melaksanakan yang simpel-simpel saja seperti literasinya, membaca cerita, atau membantu ibu di rumah dan beribadah seperti biasa didokumentasikan. Tapi ada satu waktu saya tidak memberikan pembelajaran apapun, hanya sharing saja. Selama pembelajaran di rumah itu mereka ngapain sih, mereka berbuat apa sih, harus bagaimana sih, bagaimana tanggapan ke mamanya gitu, seperti itu. Dan saya juga bertanya kepada orang tua juga, tidak hanya anak, saya juga video call kepada orang tua bagaimana selama 2 minggu ini. Respon mereka sangat-sangat wah, di luar dugaan sebenarnya. Mereka ingin kembali ke sekolah, kumpul bersama teman-teman, ada yang nangis bahkan mau balik untuk ke sekolah, dan itu menyentuh saya sekali, sangat terharu banget, sangat terharu gitu. Ada anak yang sampai nangis untuk kembali ke sekolah karena kebetulan yang nangis itu karena ibunya juga kerja, bapaknya juga kerja, dia sendiri sama neneknya, kan mungkin dia merasa bosan mungkin ya. Makanya pas video call Zoom, mereka cerita banyak hal, ribut di kelas seperti biasa, Zoom juga ribut, jadi ya banyak hal yang ini. Satu lagi, banyak keterampilan lainnya, seni atau kreativitas mereka, kembangannya. Pertama, membuat video yang kita bisa online. Sekarang kita membuat pesan video untuk para tenaga medis, untuk menyemangati tenaga medis untuk lebih semangat lagi. Itu saja sih. Misalnya pembelajaran seperti biasa, pokoknya luar biasa sebagai guru juga pengalaman PJJ ini. Banyak pembelajaran yang tidak terduga. Saja. Ya sih, benar banget ya Bu Farida. Ada kalanya memang mungkin kita merasa senang bisa kerja dari rumah, tapi saat ini kita juga merindukan suasana yang di sekolah. Ada tingkat-tingkat siswa kita yang mungkin membuat kita suka tidak lagi ngajar tiba-tiba jadi ketawa, ataupun menjadi tiba-tiba kesal gitu ya. Itulah yang kita rindukan di sekolah, karena menurut saya walaupun pendidikan non formal itu bisa saja, tapi tetap ya identiknya belajar di sekolah gitu ya, ketemu dengan siswa, ketemu dengan rekan-rekan sama guru, ketemu dengan semua warga yang ada di sekolah, itu ya beda rasanya dengan yang kita rasakan sekarang gitu. Yang mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir juga ya, kemarin kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman yang di sekolah kita, bertemu dengan siswa-siswa kita. Nah, karena ya seperti ini juga kan bukan kita yang mau, bukan cuma kita yang merasakan, tapi hampir seluruh dunia merasakannya. Nah, mungkin Bapak, Bu Farida, Bu Sarah lagi ada yang ada yang mau sharing tentang PJJ juga, boleh? Jadi saya aktifkan Bu Nabila ingin ya, bagaimana? Boleh, Bu Sarah? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Nabila telah mengangkat ini dalam forum diskusi kita hari ini. Saya sangat mendapatkan sesuatu dari pemaparan Bu Nabila, terutama pada slide yang awal, yaitu penanaman karakter sabar ya Bu Nabila ya. Dalam kutipan buku tersebut ada seberapa mungkin fisik seseorang, tapi kalau dia memang tidak bisa disakiti, hatinya kuat, hatinya teguh, dunia benar-benar tidak bisa menyakiti orang tersebut. Itu insya Allah akan saya share ke siswa-siswa saya dan tentunya orang tua, karena di sini kan dan yang psikisnya harus dijaga bukan hanya anak-anak tapi juga orang tua. Saya akan men-share mungkin ya, saya mendapatkan pencerahan. Insya Allah walaupun sederhana tapi bisa menguatkan dan menyemangati mereka.
Ya boleh, mangga silakan. Itu saja. Silakan kalau mau di-share juga Iya, boleh di-share terima kisahnya kasih Bu ke Sarah. rekan-rekannya. Sudah? Ya. Sudah? Ya, Mungkin sudah. dari para peserta, partisipan, ada yang mau menyampaikan keluh kesah soal PJJ seperti apa? Atau ada yang mau bertanya tentang pembahasan Bu Nabila yang tadi? Mungkin ada yang mau cerita atau ada yang mau menyampaikan lagi, atau ada yang sudah baca bukunya dan ingin menambahkan lagi, boleh? Boleh cerita ya? Ya, Boleh, Ibu, silakan. Boleh, Bu Saya Selvi. ya. Silakan, Bu Selvi. Kalau menurut saya, kenapa ya ada echo ya? mungkin ini dari handphone Bu Farida bisa dinonaktifkan dulu suaranya. Nah ya, sudah. Mungkin Ada ya? ya. Sudah, silakan. Ya, mau cerita kan tadi memang seperti halnya dikatakan oleh Ibu Farida ya, bahwa anak-anak terutama di kita ya, saya kan pribadi di PAUD ya, di minggu kedua, ketiga aja ya, minggu ketiga saja anak-anak sudah mulai, bukan anak-anak ya, karena kan kalau anak PAUD mah yang mengerjakan itu, yang men-share kegiatan itu kan orang tua, jadi orang tuanya sudah mulai jenuh, sudah mulai tidak ini gitu, tidak fokus lagi untuk membantu anaknya belajar di rumah gitu, dan mereka mungkin berkeberatannya mungkin biasanya kan ibu guru yang menangani ketika sama mereka itu anak-anaknya begitu luar biasa menggoda gitu ya. Dan yang pasti di kegiatan PJJ ini ada hal yang paling menyedihkan ya, yang terjadi di Pos PAUD Melati 1 mungkin ya. Ini salah satu anak yang paling rajin men-share ya, maksudnya baik ibunya, baik anaknya, dia sangat kreatif gitu ya, kreatif dan selalu nge-share tiap hari itu pasti ada video barunya atau ngasih tugasnya gitu ya. Sampai satu hari, di waktu subuh, saya mendapatkan kabar bahwa anak tersebut meninggal. Masya Allah, itu sangat menyedihkan gitu. Apa yang terjadi pada anak itu? Padahal kemarin-kemarin dia sehat ya, ceria gitu ya. Jadi ketika melihat video-video ini kembali, aduh Masya Allah ya, ini anak begitu cepat gitu Allah memberikan kesempatan gitu kepada murid kami ya, namanya Supri almarhum ya, mudah-mudahan mohon doanya juga. Ya. Insya Allah Supri menjadi tabungan bagi orang tuanya gitu. Jadi dengan adanya PJJ itu ya, intinya mas setiap hari itu ada kenangan-kenangan yang bersama Supri itu gitu ya. Supri itu meninggal karena DBD ya, DBD, dan meninggalnya juga dalam perjalanan ketika menuju ke rumah sakit ya. Kebetulan di daerah Samsat itu, pas di lampu merah Samsat, Supri mengembuskan napasnya dan dibawa langsung ke rumah sakit, ternyata sudah tidak bisa ditolong dan sudah tidak ada. Itu adalah mungkin kisah yang akan tertanam gitu ya, kisah sedih lah, intinya kisah sedih. Bangga juga kepada Supri yang begitu luar biasa. Mungkin itu ya share yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan intinya mah dengan ada kegiatan corona ini, kita sebagai guru juga memberikan pembelajaran kepada anak itu memang tidak harus menekan anak, ada yang sampai dari pagi sampai sore harus mengerjakan tugas itu gitu, tapi berikan kesempatan anak bagaimana dia mempelajari bertahan hidup di rumah, untuk mempelajari keterampilan hidup di rumahnya gitu. Misalkan seperti dia membantu pekerjaan ibunya, mencuci sepatunya, mencuci tasnya, mencuci apa aja gitu. Intinya melakukan pekerjaan yang biasanya dia tidak pernah melakukan gitu. Itu mungkin ya yang tambahannya. Itu saja, Bu Sarah. Sudah cukup yang bisa disampaikannya. Terima kasih kepada Bu Farida juga dan Bu Sarah. Terima kasih kepada Bu Adelia, maaf dikira tadi Bu Sofi. Bu Adelia, terima kasih turut berduka cita untuk anaknya, anak didiknya yang sudah tiada. Sedih sekali tiba-tiba harus kehilangan salah satu anak didik ya Bu.
Ya, betul. Saya cukup kaget mendengar ceritanya seperti itu. Insya Allah kita doakan semoga almarhum tenang dan sampai surganya Allah. Semoga masih kecil, menuntut Ya. ilmu, wah itu Iya sangat-sangat benar sekali ya. berkah Aduh, sekali. mudah-mudahan wabah Iya, ini cepat berakhir juga amin. biar kita bisa berkumpul, bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita, dengan siswa-siswa kita ya. Supaya ya walaupun seperti tadi yang Bu Ade ceritakan, sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba sudah tidak ada begitu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu ya. Tapi ya begitulah cara yang terbaik mungkin untuk menjemput siswanya. Itu saja. Iya, betul. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, partisipan maupun yang lainnya. Tetap stay di rumah saja, karena kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain di rumah. Betul. Dan ini ada Bu Ajeng sebagai instruktur, ada mau memberikan suara atau mau memberikan pendapat dari penampilan Bu Nabila tadi, Bu Ajeng? Alhamdulillah. Sudah. Iya, Bu. Bagaimana Bu Ajeng, suaranya terputus? Bu Ajeng maaf suaranya agak terputus-putus. Oh iya, ini jaringannya Bu, ini rada. Di sini gelap, agak gelap. Apa namanya? Jadi kayaknya putus-putus. Di chatting aja ya. Iya boleh. Sudah jelas Bu, ya silahkan. boleh di chatting boleh. Boleh Bu Ajeng. Sambil menunggu Bu Ajeng menyampaikan suatu pesan. Barangkali